Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu dalam bersama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kita telah diajar dari kitab Imamat berkaitan dengan 5 korban yang harus dibawa oleh setiap umat ketika mereka ingin memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Dan telah dijelaskan kesimpulan daripada kelima korban tersebut merujuk kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Masalahnya adalah tidak setiap orang boleh menghampiri Tuhan. Karena itu, kalau ada umat Tuhan yang hendak membawa korban-korban yang diperintahkan Tuhan dalam memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan, maka mereka tidak boleh membawanya secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan menegaskan harus ada mediator, harus ada seorang perantara, dan itu disebut imam besar. Imam besar adalah Harun, dan imam-imam di bawah imam besar adalah anak-anaknya. Sedangkan suku Lewi adalah keluarga imam, tetapi mereka bertugas untuk merawat kemah suci. Mereka tidak punya hak untuk melayani persembahan korban, tapi mereka lebih fokus pada maintenance, perawatan dari alat-alat ibadah dan juga kemah suci. Jadi kita bisa melihat dalam kitab Imamat, korban-korban yang harus dibawa oleh umat harus diserahkan kepada imam, dan sekali setahun imam besar menghadap Tuhan untuk mengakui dosa bangsa Israel, untuk mendapatkan pemulihan. Lalu ada waktu-waktu tertentu di mana korban-korban itu dibawa kepada Tuhan melalui imam besar atau imam keturunan daripada imam besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengajar kita berkaitan dengan imam besar tersebut. Dalam kitab Imamat ditegaskan bahwa Tuhan telah memilih satu suku dari ke-12 suku untuk bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kemah suci, yaitu tabernakel. Suku tersebut adalah suku Lewi, dan satu dari keluarga suku Lewi ditetapkan sebagai keluarga para imam, yaitu Harun dan anak-anaknya. Mereka bertugas untuk membawa persembahan korban dan dibiayai kehidupan mereka dari persembahan persepuluhan ke-11 suku yang lain. Jadi suku Lewi tidak mendapat warisan tanah, tapi mereka mendapat warisan sebagai pelayan rumah Tuhan dan pelayan keimamatan. Dan 11 suku yang lain bertanggung jawab untuk mensupport segala kebutuhan mereka. Imam besar adalah representasi dari umat di hadapan Allah dalam penyembahan dan persembahan korban, dan representasi Allah dalam memberkati umatnya. Jadi imam besar Harun adalah mediator yang mewakili umat di hadapan Tuhan, di dalam penyembahan kepada Tuhan, dan di dalam membawa korban kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, Harun adalah imam besar yang mewakili Allah di dalam memberkati umatnya. Dari para imam tersebut, Harun menjadi imam besar yang sekali setahun datang kepada Allah di ruang Maha Kudus untuk mewakili umat dalam beribadah dan membawa persembahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan kita bukan saja sebagai anak-anak Allah, kita bukan saja sebagai umat Allah, kita bukan saja sebagai umat yang telah ditebus oleh Allah, tetapi di dalam 1 Petrus ditegaskan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah imamat yang rajani. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita sebagai imamat rajani bisa berhadapan langsung dengan Bapa di sorga, berhadapan langsung dengan Tuhan di sorga. Kita juga tetap memerlukan imam besar dalam kehidupan kita sebagai umat yang disebut imamat yang rajani. Saya kira banyak orang Kristen yang salah paham dalam hal ini. Bahwa karena mereka dia
diangkat menjadi imamat rajani, maka tidak perlu lagi ada mediator kepada Allah. Seakan-akan bahwa itu berarti sudah bebas, dan dipakailah argumen tentang tirai bait suci yang telah terbelah di saat Yesus mati disalibkan di sorga. Nah, saudara-saudara, memang benar tirai bait suci itu telah terbelah, yang menyatakan pintu kepada Allah itu tidak ada lagi penghalang. Tapi itu bukan berarti di mana jalan kepada Allah itu tidak ada lagi penghalang, lalu tidak ada perantaranya. Tetap ada perantaranya, saudara-saudara. Nah, siapakah perantara orang Kristen, orang percaya kepada Allah? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam Ibrani 2 ayat 17, 4 ayat 15 ditegaskan bahwa Yesus Kristus menggantikan imam besar Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar. Hari ini, Yesus Kristus yang datang menjadi manusia untuk menyatakan siapa Allah itu yang sebenarnya, yang mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, yang membuktikan kebangkitannya selama 50 hari, kemudian dia terangkat ke sorga. Di dalam dia terangkat ke sorga, hari ini dia ada di sebelah kanan Bapa sebagai imam besar umat Tuhan, orang percaya imamat yang rajani. Jadi mari kita tetap memiliki konsep hierarki ini, bahwa orang percaya di dalam beribadah kepada Tuhan tetap memiliki yang namanya imam besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Imam besar yang bukan membawa korban sekali setahun, tetapi imam besar yang telah mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya, dan dia adalah imam besar Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, tanpa di dalam Yesus Kristus, tidak ada manusia yang diperkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah di luar Yesus Kristus. Hanya di dalam keimaman besar Yesus Kristus, setiap orang memiliki keberanian, memiliki kebebasan untuk menghampiri Allah. Puji Tuhan, sebagai imamat yang rajani, kita memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang saat ini sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi jalan bebas kepada Allah, tapi juga sekaligus menjadi pendoa syafaat bagi umatnya, gereja Tuhan yang masih ada di dunia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam.